Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Anggaran Fleksibel, Varian Biaya Overhead, dan Pengendalian Manajemen. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Cynthia Marita dengan nomor pokok mahasiswa 20133100101. Nama saya Khairunisa Maharsanti, NPM 201331010102. Saya Aisyah Laraswati dengan NPM 201331001118. Saya Salsa Agilia dengan nomor NPM 20133100120. Perkenalkan, nama saya Bekti Trianingsih dengan NPM 20133100122. Saya Katarina Jayelni, NPM 201331000127. Perencanaan biaya overhead variabel dan tetap. Yang pertama, perencanaan biaya overhead variabel. Cara mengelola biaya overhead variabel dengan menghilangkan biaya yang tidak bernilai tambah, misalnya menghemat listrik dengan menggunakan peralatan yang lebih hemat energi. Yang kedua, mengurangi konsumsi berbasis alokasi biaya, misalnya merancang ulang produk agar membutuhkan lebih sedikit jam kerja mesin dalam waktu pemrosesan. Perencanaan biaya overhead tetap dengan cara pengelolaan biaya overhead adalah yang pertama, menghilangkan biaya yang tidak bernilai tambah, misalnya mengatur agar vendor mengirimkan bahan langsung ke pabrik tepat saat dibutuhkan sehingga perusahaan tidak perlu menyewa gedung lagi. Yang kedua, dengan merencanakan kapasitas yang tepat. Kalkulasi biaya standar di White Company. Kalkulasi biaya standar ini adalah sistem kalkulasi biaya yang menelusuri biaya langsung ke output yang dihasilkan dengan mengalihkan harga standar atau tarif standar dengan kuantitas input standar yang dikeluarkan untuk output aktual yang dihasilkan. Mengalokasikan biaya overhead atas dasar tarif biaya overhead standar dikalikan dengan kuantitas standar dari dasar alokasi yang akan dikeluarkan untuk output aktual yang dihasilkan. Biaya standar buatan web dapat dihitung pada awal periode anggaran. Fitur kalkulasi biaya standar ini menyederhanakan sistem pencatatan. Hal tersebut disebabkan karena tidak diperlukan catatan biaya overhead aktual atau kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya yang digunakan untuk membuat jaket. Mengembangkan tarif biaya overhead variabel yang dianggarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih periode yang akan digunakan untuk anggaran. Yang kedua, memilih dasar alokasi biaya yang digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya overhead variabel yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Yang keempat, menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead variabel ke output yang dihasilkan. Berikut tarif biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit output. Untuk mencari tarif biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit output dengan input yang dianggarkan per unit output dikalikan dengan tarif biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit output dengan 0,40 per jaket dikalikan dengan $30 per jam sama dengan $12 per jaket. Varians biaya overhead variable. Yang pertama, unit output jaket yang hasil aktual dengan 10.000, jumlah anggaran fleksibelnya 10.000. Yang kedua, jam mesin per unit output, hasil aktualnya 0,45, jumlah anggaran fleksibelnya 0,40. Yang ketiga,
jam mesin atau 1 dikali 2 dengan hasil aktual 4.500 dan jumlah anggaran fleksibel sama dengan 4.000. Yang keempat, biaya overhead manufaktur variabel. Hasil aktualnya 130.500 dolar. Jumlah anggaran fleksibelnya dengan 120.000 dolar. Yang kelima, biaya overhead manufaktur variabel per jam mesin. Hasil aktualnya 29 dolar, jumlah anggaran fleksibelnya 30 dolar. Untuk biaya overhead manufaktur variabel per unit output dengan 4:1 sama dengan hasil aktualnya 13,05 dolar yang jumlah anggaran fleksibelnya sama dengan 12 dolar. Analisis anggaran fleksibel. Varians anggaran fleksibel overhead variabel mengukur perbedaan antara biaya overhead variabel aktual yang terjadi dengan jumlah overhead variabel anggaran fleksibel. Berikut 8.1 pada bagan perilaku biaya overhead manufaktur variabel yang dianggarkan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian serta yang dialokasikan untuk tujuan kalkulasi biaya persediaan untuk web company per bulan April 2006. Untuk menghitung varians anggaran fleksibel overhead variabel dengan biaya aktual yang terjadi sebesar 130.500 dolar dikurangi dengan biaya anggaran fleksibel sebesar 120.000 dolar dengan hasil sama dengan 10.500 dolar. Variance efisiensi overhead variable. Variance efisiensi overhead variable adalah perbedaan antara kuantitas aktual dasar alokasi biaya yang digunakan dan kuantitas yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya yang seharusnya digunakan untuk membuat output aktual dikalikan dengan biaya overhead variable yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya. Untuk menghitung variance efisiensi overhead variable dengan kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya overhead variable yang digunakan untuk output aktual dikurangi dengan kuantitas yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya overhead variable yang disediakan untuk output aktual dengan dikalikan dengan biaya overhead variable yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya. Dengan perhitungan 4.500 jam dikurangi 0,4 jam per unit di 10.000 dikalikan 10.000 dikalikan dengan 30 per jam. Dengan 4.500 dikurangi 4.000 jam dikalikan dengan 30 dolar per jam sama dengan 15.000 dolar. Berikut tabel penyajikan kemungkinan penyebab jam mesin aktual di web melebihi jam mesin yang dianggarkan dan respon potensial manajemen atas setiap penyebab. Penyebab melebihi anggaran yang pertama, para pekerja kurang terampil menggunakan mesin seperti yang diharapkan. Yang kedua, pembuatan jadwal produksi yang menjadwalkan dengan tidak efisien yang membuat lebih banyak jam mesin yang digunakan dari yang dianggarkan. Yang ketiga, mesin tidak dipertahankan dalam kondisi operasi yang baik. Yang keempat, staf penjualan web berjanji mengirimkan dengan segera kepada salah satu distributor yang menghasilkan penggunaan lebih banyak jam mesin dari yang dianggarkan. Yang kelima, standar waktu mesin yang dianggarkan ditetapkan terlalu ketat. Sedangkan respon potensial manajemen yang pertama mendorong Departemen SDM untuk menerapkan praktik perekrutan karyawan dan prosedur pelatihan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan operasi pabrik dengan memasang perangkat lunak penjadwalan produksi. Yang ketiga, memastikan bahwa pemeliharaan preventif dilakukan pada semua mesin. Yang keempat, mengkoordinasikan jadwal produksi dengan staf penjualan dan distributor serta berbagi informasi yang merata. Yang kelima, mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan standar yang layak.
Berikut bagan 8.2 tentang presentasi analisis varians overhead manufaktur variabel berbentuk kolom web company untuk bulan April 2006. Varians pengeluaran overhead variabel adalah perbedaan antara biaya overhead variabel aktual per unit dasar alokasi biaya dan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya yang dikalikan dengan kuantitas dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan untuk output aktual. Varians pengeluaran overhead variabel yaitu dengan biaya overhead variabel aktual per unit dasar alokasi biaya dikurangi dengan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi dikalikan dengan kuantitas aktual dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan untuk output aktual dengan perhitungan 29 per jam mesin dikurangi dengan $30 per jam mesin dikalikan dengan $4.500 jam mesin diperoleh dengan min 1 jam mesin dikalikan dengan $4.500 jam mesin. Hasilnya dengan $4.500. Ayat jurnal untuk biaya dan varians overhead manufaktur variabel. Varians ayat variabel yang kurang alokasi atau lebih alokasi pada akhir tahun fiskal. Akun varians dihapus ke harga pokok penjualan jika jumlahnya tidak material. Jika jumlahnya material, varians diprorata di antara pengendalian barang dalam proses, pengendalian barang jadi, dan harga pokok dengan penjualan dasar overhead manufaktur variabel yang dialokasikan ke akun-akun tersebut. Menetapkan tarif overhead tetap yang dianggarkan. Menurut definisinya, biaya overhead manufaktur tetap adalah jumlah biaya yang totalnya tidak berubah selama periode tertentu meskipun terjadi perubahan yang besar dalam tingkat total aktivitas atau volume yang terkait dengan biaya overhead tersebut. Langkah-langkah dalam menentukan tarif overhead tetap yang dianggarkan: yang pertama, memilih periode yang digunakan untuk anggaran. Yang kedua, memilih dasar alokasi biaya untuk digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead tetap ke output yang dihasilkan. Ketiga, mengidentifikasi biaya overhead tetap yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Dan yang keempat, menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead tetap ke output yang dihasilkan. Varians biaya overhead tetap. Jumlah anggaran fleksibel untuk pos biaya tetap merupakan jumlah yang termuat dalam anggaran statis yang disiapkan pada awal periode, yang tidak dibutuhkan penyesuaian atas perbedaan antara output aktual dengan output yang dianggarkan untuk biaya tetap. Hal itu disebabkan karena biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat output dalam rentang yang relevan. Varians anggaran fleksibel overhead tetap adalah perbedaan antara biaya overhead tetap aktual dengan biaya overhead tetap dalam anggaran fleksibel. Pada awal tahun 2006, biaya manufaktur tetap yang dianggarkan web adalah $276 per bulan. Jumlah aktual untuk bulan April 2006 ternyata menjadi $285. Untuk mencari varians anggaran fleksibel overhead tetap, digunakan rumus varians anggaran fleksibel overhead tetap sama dengan biaya aktual yang terjadi dikurangi jumlah anggaran fleksibel sama dengan $285 dikurangi $276 sama dengan $9.000. Varians tersebut tidak menguntungkan karena biaya overhead manufaktur tetap aktual sebesar $285.000 melebihi $276.000 yang dianggarkan untuk bulan April 2006 yang menurunkan laba operasi bulan itu sebesar $9.000. Varians anggaran fleksibel overhead dibagi menjadi dua, yaitu varian pengeluaran dan varian efisiensi. Tidak ada varians efisiensi untuk biaya tetap. Hal itu disebabkan oleh jumlah lumsum biaya tetap tidak terpengaruh oleh seberapa efisiensi jam mesin digunakan untuk membuat output dalam periode anggaran tertentu. Varians pengeluaran overhead tetap adalah varians level 3 yang berjumlah sama seperti anggaran fleksibel overhead tetap level 2.
Rumus mencari varians pengeluaran overhead tetap adalah biaya aktual yang terjadi dikurangi jumlah anggaran fleksibel. Penyebab terjadinya varians pengeluaran yang tidak menguntungkan adalah biaya leasing pabrik yang lebih tinggi, penyusutan pabrik dan peralatan yang lebih tinggi, dan biaya administratif yang lebih tinggi. Hitungan varians volume produksi. Biaya overhead manufaktur tetap yang dianggarkan web dialokasikan ke output aktual yang dihasilkan selama periode itu pada tarif yang dianggarkan sebesar 57,50 per standar jam mesin atau 23 per jaket. Varians volume produksi adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dengan overhead tetap yang dialokasikan atas dasar output aktual yang diproduksi. Varians volume produksi juga disebut sebagai varians tingkat denominator serta sebagai varians overhead tingkat output. Rumus untuk menghitung varians volume produksi yang dinyatakan dalam unit dasar alokasi. Varians volume produksi sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurangi overhead tetap yang dialokasikan dengan menggunakan input yang dianggarkan yang dikeluarkan untuk unit output yang dihasilkan. Overhead tetap yang dianggarkan adalah 276 dikurangi 0,40 jam per unit kali 10.000 unit kali 57,50 per jam. Hasilnya 276 dikurangi 230 yang menghasilkan $46.000. Interpretasikan varians volume produksi. Biaya tetap lump sum menggambarkan biaya perolehan kapasitas seperti leas pabrik dan peralatan yang tidak dapat menurun secara otomatis jika sumber daya yang dibutuhkan ternyata kurang dari sumber daya yang diperoleh. Penyebab varians volume produksi yang tidak menguntungkan sebesar $46.000 akan memicu tindakan manajer web untuk mengatasi varians ini. Sebaliknya, jika varians volume produksi yang menguntungkan menunjukkan alokasi biaya overhead. Berhati-hatilah ketika akan menarik kesimpulan menyangkut keputusan perusahaan tentang perencanaan kapasitas. Perusahaan merencanakan kapasitas pabrik secara strategis berdasarkan informasi pasar tentang seberapa banyak kapasitas yang dibutuhkan selama horizon waktu tertentu di masa depan. Manajer harus selalu mencari penyebab varian yang tidak menguntungkan. Menginterpretasikan varians volume produksi. Biaya tetap lump sum menggambarkan biaya perolehan kapasitas seperti leas pabrik dan peralatan yang tidak dapat menurun secara otomatis jika sumber daya yang dibutuhkan ternyata kurang dari sumber daya yang diperoleh. Penyebab varians volume produksi yang tidak menguntungkan sebesar $46.000 akan memicu tindakan manajer web untuk mengatasi varians ini. Sebaliknya, jika varians volume produksi yang menguntungkan menunjukkan alokasi biaya overhead. Berhati-hatilah ketika akan menarik kesimpulan menyangkut keputusan perusahaan tentang perencanaan kapasitas. Perusahaan merencanakan kapasitas pabrik secara strategis berdasarkan informasi pasar tentang seberapa banyak kapasitas yang dibutuhkan selama horizon waktu tertentu di masa depan. Manajer harus selalu mencari penyebab varian yang tidak menguntungkan. Materi selanjutnya adalah ayat jurnal untuk biaya dan varians overhead manufaktur tetap. Kita akan menggambarkan ayat jurnal untuk biaya overhead manufaktur tetap bulan April 2006 dengan menggunakan pengendalian overhead manufaktur tetap dan akun kontra overhead manufaktur tetap yang dialokasikan, seperti pada contoh gambar tersebut. Perhatikan bagaimana varians pengeluaran overhead manufaktur tetap dan varians volume produksi overhead manufaktur tetap mencatat biaya overhead manufaktur tetap yang telah dikeluarkan.
tetapi belum dialokasikan. Ke jaket sebesar 55.000. 55.000 itu didapat dari 285.000 dikurangin 230.000. Lalu asumsikan bahwa saldo akun varians pengeluaran overhead tetap pada bulan April 2006 juga merupakan saldo pada akhir tahun 2006 dan jumlahnya tidak material. Ayat jurnal berikut mencatat penghapusan ke harga pokok penjualan, yaitu dengan harga pokok penjualannya di 9.000, varians pengeluaran overhead manufaktur tetap 9.000. Lalu, bagaimana dengan varians volume produksi yang menguntungkan? Andaikan web membuat 13.800 jaket pada bulan April 2006, seperti pada gambar yang telah tertera, di situ varians volume produksi itu sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurangin overhead tetap yang dialokasikan dengan memakai biaya per unit output yang dianggarkan yang disediakan untuk output aktual yang diproduksi, sama dengan 276.000 dikurangin dari 23 per jaket dikali 13.800 jaket, nanti sama dengan 41.400. Karena produksi aktual melebihi tingkat kapasitas yang direncanakan, jelas bahwa biaya overhead manufaktur tetap sebesar 276.000 mendukung produksi dan karenanya harus dialokasikan ke 13.800 jaket. Memproratakan varians volume produksi yang menguntungkan akan memberikan hasil ini dan mengurangi jumlah dalam pengendalian barang dan dalam proses pengendalian barang jadi dan harga pokok penjualan. Prorasi juga merupakan pendekatan yang lebih konservatif, yaitu akan mengakibatkan laba operasi yang lebih rendah daripada jika semua varians volume produksi yang menguntungkan dikredit ke harga pokok penjualan. Lalu, jika web menghapus varians volume produksi ke harga pokok penjualan, perusahaan ini akan membuat ayat jurnal seperti berikut. Jadi, harga pokok penjualan itu nanti debitnya 46.000. Lalu, varians volume produksi overhead manufaktur tetapnya nanti dikredit sebesar 46.000. Selanjutnya adalah analisis terpadu atas varians biaya overhead. Di bagian 8-5 itu panel A memiliki varians efisiensi, sementara pada panel B tidak memiliki varians efisiensi. Jumlah lamsam biaya tetap tidak akan terpengaruh oleh tingkat efisiensi operasi dalam suatu periode anggaran tertentu. Pada panel A tidak memiliki varians volume produksi. Hal itu disebabkan karena jumlah overhead variabel yang dialokasikan selalu sama dengan jumlah anggaran fleksibel. Biaya variabel tidak pernah memiliki kapasitas yang tidak digunakan. Apabila produksi dan penjualan jaket menurun dari 12.000 jaket menjadi 10.000 jaket, biaya overhead variabel yang dianggarkan juga akan menurun secara proporsional. Lain halnya dengan biaya tetap. Pada panel B memiliki varians volume produksi. Karena web harus memperoleh sumber daya overhead manufaktur tetap yang telah dipakai ketika merencanakan produksi 12.000 jaket, walaupun yang diproduksi hanya 10.000 jaket, sehingga tidak membutuhkan atau menggunakan sebagian kapasitasnya. Selanjutnya adalah analisis 4, 3, 2, dan 1 varians. Apabila keempat varians overhead dalam bagian 8-5 disajikan bersama-sama atau varians pengeluaran serta varians efisiensi untuk overhead manufaktur variabel dan varians pengeluaran serta varians volume produksi untuk overhead manufaktur tetap,
Ini disebut analisis 4 varians. Selanjutnya, analisis 4 varians itu terdiri dari varians pengeluaran, varians efisiensi, varians volume produksi seperti pada gambar tersebut. Jadi, overhead manufaktur variabelnya varians pengeluarannya 4.500 F. Lalu varians efisiensinya 15.000 U. Maka varians volume produksinya bukan varians. Lalu yang overhead manufaktur tetap itu varians pengeluarannya 9.000 U. Varians efisiensinya bukan varians volume produksinya 46.000 U. Selanjutnya, analisis 3 varians. Untuk analisis 3 varian ini lebih sederhana dibandingkan dengan analisis 4 varians. Dalam analisis 3 varian ini mengkombinasikan varians pengeluaran overhead variabel dan tetap ketika melaporkan varians biaya overhead. Analisis ini sering disebut dengan analisis varians gabungan. Analisis 2 varians. Analisis 2 varians ini membandingkan biaya aktual dengan anggaran fleksibel untuk menghitung varians anggaran fleksibel dan biaya tetap yang dianggarkan serta dialokasikan untuk menghitung varians volume produksi. Yang selanjutnya, analisis 1 varians. Varians tunggal sebesar $65.500. Dalam analisis 1 varians ini disebut varians variabel total. Jadi dapat disimpulkan dari analisis 4 varian tersebut bahwa analisis 4 varians terinci lebih umum digunakan dalam bisnis yang besar dan kompleks, karena dapat membantu manajer dalam mengidentifikasi dan memfokuskan perhatian pada area yang tidak beroperasi seperti yang diharapkan. Manajer bisnis yang kecil memahami operasinya dengan lebih baik berdasarkan pengamatan pribadi dan ukuran-ukuran non-keuangan. Selanjutnya, varian volume produksi dan varians volume penjualan. Tabel berikut ini berkaitan dengan bab 7 bahkan 7 strip 2. Pencatatan varians volume produksi yang tidak menguntungkan sebesar $46.000 dan berbagai varians anggaran fleksibel termasuk varians pengeluaran overhead manufaktur yang tetap berjumlah $29.100 yang tidak menguntungkan. Dari rincian tersebut menghasilkan laba operasi aktual sebesar $14.900 seperti pada tabel. Untuk tabel yang kedua, diketahui varians laba operasi sebesar $18.000 dengan perhitungan $108.000 dikurangi $90.000. $108.000 diketahui sebagai laba operasi anggaran statis, dan untuk yang $18.000 ini lebih kecil daripada varians volume penjualan sebesar $64.000. Ini terjadi karena sistem kalkulasi biaya mengasumsikan bahwa biaya tetap berperilaku seperti biaya variabel dan mengasumsikan biaya tetap yang dianggarkan ke dalam perhitungan varians volume penjualan. Tentu saja selisih antara biaya tetap yang dialokasikan dan yang dianggarkan adalah varians volume produksi sebesar $46.000. Ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Ukuran non-keuangan dalam perencanaan dan pengendalian biaya overhead pada sebuah perusahaan meliputi yang pertama, kuantitas bahan tidak langsung aktual yang digunakan per jam mesin, relatif terhadap kuantitas bahan tidak langsung yang dianggarkan dalam per jam mesin. Yang kedua, energi aktual yang digunakan per jam mesin, relatif terhadap energi yang dianggarkan dalam per jam mesin. Dan yang ketiga, jam mesin aktual per produk, relatif terhadap jam mesin yang dianggarkan per produk. Baik ukuran kinerja keuangan maupun non-keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja para manajer, salah satunya dengan mempercayai kesederhanaan, karena masing-masing memberikan perspektif yang berbeda-beda mengenai kinerjanya. Selanjutnya, varians biaya overhead dalam lingkungan non-manufaktur dan jasa. Sebagai contoh, para manajer dalam industri yang biaya distribusinya tinggi seperti mobil, barang konsumen tahan lama, semen, dan baja mungkin menggunakan kalkulasi biaya standar untuk memberikan informasi yang handal dan tepat waktu mengenai varians pengeluaran overhead distribusi variabel dan varian efisiensi. Lain halnya dengan perusahaan sektor jasa seperti maskapai penerbangan, rumah sakit, hotel, dan jawatan kereta api. Ukuran output yang umumnya digunakan adalah seperti mil penumpang yang diterbangkan, jumlah hari perawatan pasien, lama menginap, dan
ton mil muatan yang dibawa. Sangat sedikit jenis biaya yang dapat ditelusuri ke output ini dengan cara yang efektif biaya. Sebagian besar biayanya adalah biaya overhead tetap, seperti biaya peralatan, bangunan, dan staf. Penggunaan kapasitas secara efektif adalah kunci bagi profitabilitas. Varians overhead tetap dapat membantu manajer dalam menjalankan tugas ini. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya adalah ABC dan analisis varians. Sistem ABC mengklasifikasikan biaya dari berbagai aktivitas ke dalam sebuah hierarki biaya tingkat unit output, tingkat base atau kumpulan, pendukungan produk, dan pendukungan fasilitas. Prinsip dan konsep dasar untuk biaya overhead manufaktur dan variabel dan biaya overhead manufaktur tetap yang dapat diterapkan ke sistem ABC. Analisis varians untuk biaya overhead, penyetelan tingkat base variabel, dan biaya overhead penyetelan tingkat base tetap. Biaya tingkat base adalah biaya aktivitas yang berhubungan dengan sekelompok unit produk atau jasa dan bukan dengan setiap unit secara tersendiri. Slide selanjutnya, anggaran fleksibel dan analisis varians untuk biaya overhead penyetelan setup atau variabel. Untuk menyiapkan anggaran fleksibel bagi biaya overhead penyetelan variabel LIFO dengan unit output yang diproduksi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Dengan menggunakan ukuran bat yang diandalkan, hitunglah jumlah bat yang seharusnya digunakan untuk membuat output aktual. LIFO harus membuat 1051 200 unit output dan 1008 bat sama dengan 1051 200 unit dibagi 150 unit batch. Langkah 2, dengan menggunakan jam penyetelan yang dianggarkan per bat, hitunglah jumlah jam penyetelan yang seharusnya digunakan pada kuantitas yang dianggarkan sebanyak 6 jam penyetelan per batch. 1008 bat akan membutuhkan 6048 jam penyetelan sama dengan 1008 bat kali 6. Langkah 3, dengan menggunakan biaya variabel yang dianggarkan per jam penyetelan, hitunglah anggaran fleksibel untuk biaya overhead penyetelan variabel. Jumlah anggaran fleksibel adalah 6048 jam penyetelan kali 28 per jam penyetelan sama dengan 120 960. Varians anggaran fleksibel biaya overhead penyetelan itu biaya aktual yang terjadi kurang biaya anggaran fleksibel sama dengan 6.750 jam kali 21 per jam ulang 6.048 jam kali 20 per jam. Varians anggaran fleksibel untuk biaya overhead penyetelan variabel dapat dibagi lagi menjadi varians efisiensi dan varian pengeluaran. Varian efisiensi overhead penyetelan variabel. Kuantitas aktual dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan untuk output aktual. Kuantitas yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya overhead variabel yang dikeluarkan untuk output aktual kali biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit. Dasar alokasi biaya 6.750 jam kurang 6.048 jam kali 20 per jam sama dengan 702 jam kali 20 per jam sama dengan 14.004. Saya akan menjelaskan isi dalam bagannya. 1. Biaya aktual yang terjadi, kuantitas input aktual kali tarif
aktual. Level 3 itu 6.750 jam kali 21 jam dengan 141.750. Varian pengeluaran 6.775 varian pengeluarannya. 2. Kuantitas input aktual yang tarif yang dianggarkan, yaitu level 3 nya itu 6.750 jam kali 20 per jam dengan 135.000. 3. Anggaran fleksibel kuantitas input yang dianggarkan yang disediakan untuk output aktual kali tarif yang dianggarkan. Level 3 nya itu 6.048 jam kali 20 per jam 120 960.000. Level 2 20.790 varian anggaran fleksibel. F. Pengaruh yang menguntungkan terhadap laba operasi, pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap laba operasi. Penjelasannya itu jam penyetelan aktual per bat yang lebih tinggi sebesar 6,25 jam dibandingkan 6 jam yang dianggarkan. Varians pengeluaran overhead penyetelan variabel LICO dihitung sebagai berikut. Varian pengeluaran overhead penyetelan variabel itu biaya overhead variabel aktual per unit dasar alokasi biaya kurang biaya overhead variabel yang dianggap per unit dasar alokasi biaya dikali kuantitatif aktual yang dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan untuk output aktual dengan 21 per jam kurang 20 per jam dikali 6.750 jam sama dengan 1 per jam kali 6.700 per jam sama dengan 6.750. Varian pengeluaran yang tidak menguntungkan menunjukkan bahwa LICO beroperasi dengan biaya overhead variabel yang lebih tinggi dari yang dianggarkan per jam penyetelan. Anggaran fleksibel dan analisis varians untuk biaya overhead penyetelan tetap. 1. Varians anggaran fleksibel overhead sebagai penyetelan tetap LICO dihitung sebagai berikut. 1. Varians anggaran fleksibel overhead penyetelan variabel biaya aktual yang terjadi kurang biaya anggaran fleksibel sama dengan 220.000 kurang 216.000 sama dengan 4.000. Varians pengeluaran overhead penyetelan tetap memiliki jumlah yang sama dengan varians anggaran fleksibel overhead tetap karena biaya overhead tetap tidak memiliki varians efisien. 3. Varians pengeluaran overhead penyetelan tetap biaya aktual yang terjadi kurang biaya anggaran fleksibel sama dengan 220 kurang 216 sama dengan 4.000. Untuk menghitung varian volume produk, pertama-tama LICO menentukan tarif alokasi biaya yang dianggarkan untuk biaya overhead penyetelan tetap dengan menggunakan pendekatan 4 langkah yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah 1. Memiliki periode yang digunakan untuk anggaran LICO menggunakan periode 12 bulan. Langkah 2. Memiliki dasar alokasi biaya untuk digunakan dalam mengalokasi biaya overhead tetap ke output yang diproduksikan LICO menggunakan jam penyetelan yang dianggarkan sebagai dasar alokasi biaya untuk biaya overhead penyetelan tetap. Langkah 3. Mengidentifikasikan biaya overhead tetap yang terkait dengan dasar alokasi biaya. Langkah 4. Menghitung tarif per
unit dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasi biaya overhead tetap ke output produksi. Saya akan menjelaskan di dalam bagannya. 1. Biaya aktual yang terjadi, yaitu 220 sama dengan 4.000 varian pengeluarannya. 2. Anggaran fleksibel, jumlah lump sum yang dianggar sama atau seperti dalam anggaran statis tanpa memperhatikan tingkat output. 2. Anggaran fleksibel, jumlah lump sum yang dianggar sama atau seperti dalam anggaran statis tanpa memperhatikan tingkat output, yaitu 216.000 sama dengan 34.560 varian volume produksi. 3. Alokasi kuantitatif input yang dianggar yang disediakan untuk output aktual dikali tarif yang dianggarkan, itu 1008 batch dikali 6 jam per batch kali 30 per jam sama dengan 6048 jam kali 30 per jam sama dengan 181 440 varian sama dengan 4.000 dari varian anggaran fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf.